Buta kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada siang hari ini akan melakukan presentasi terkait tugas yang diberikan untuk mata kuliah keamanan data dan informasi mengenai case-based video presentation. Kami mengambil kasus insiden ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, selaku moderator dan pemateri saya sendiri Ahmad Hanif Zarifin dengan NIM 022351. Lalu 3 orang teman saya yang sempat mengikuti presentasi ini yaitu ada saudara Hasnur, Hasnur NIM. Saya start dengan NIM D02235509. Oke, Saya dan kembalikan ke juga moderator. ada saudari Puput Yunita, D02235524. oke, dan saudara Asri. Dengan saudara Sri dengan NIM di 02235532. Oke, baik. Pada presentasi kami hari ini itu terdiri menjadi eh, 5 bagian. Yang pertama ialah profil kasus dan kronologi singkat terkait insiden yang terjadi, lalu ada klasifikasi ancaman, identifikasi aktor, analisis dampak serangan, dan rekomendasi keamanan serta mitigasi. Untuk bagian pertama dan kedua akan dibawakan oleh saya, bagian ketiga akan dibawakan oleh saudara Hasnur, bagian keempat akan dibawakan oleh saudara Asri, dan bagian terakhir akan dibawakan oleh saudari Puput Yunita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai insiden serangan pada Pusat Data Nasional Sementara. Jadi pada Juni tahun 2024, Pusat Data Nasional Sementara 2 mengalami serangan cyber paling masif di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis forensik menemukan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows mulai tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 11:15. Lalu ditemukan pula pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 12:55 Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Serangan ini menyoroti kelemahan sistemik dalam kerangka keamanan data nasional. Infrastruktur yang kritis, termasuk manajemen risiko dan sistem pencadangan yang tidak memadai, berdampak pada terjadinya serangan yang cukup merusak reputasi keamanan sistem di Indonesia. Selanjutnya ada bagian kedua yaitu klasifikasi ancaman. Jadi ancaman pada kasus Pusat Data Nasional Sementara 2 ini diklasifikasikan sebagai serangan malware secara spesifik berjenis ransomware kripto. Nah, di sini kita akan sedikit berkenalan terkait apa itu malware dan juga ransomware. Nah, malware itu sendiri merupakan singkatan dari malicious software atau kalimat istilah umum untuk perangkat lunak jahat. Itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya malicious itu mencurigakan dan software itu perangkat lunak. Lalu di sini ransomware merupakan turunan dari malware yang bekerja dengan cara menginskripsi file atau sistem pengguna sehingga tidak dapat diakses. Nah, ransomware itu sendiri berarti tebusan ya. Ransom itu tebusan dan ware itu adalah perangkat lunak. Jadi kenapa disebut ransom? Di sini karena kebanyakan tipe malware ini itu dia mengunci, lalu penyerang kemudian akan meminta tebusan sebagai ganti kunci pembuka data deskripsi. Nah, kenapa serangan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 ini diklasifikasikan sebagai ransomware kripto? Karena penyerangnya meminta uang tebusan yang cukup banyak. Kemudian di sini uh, serangannya, di sini cara kerja serangannya itu yang pertama ialah infiltrasi atau initial access.
Penyerang memanfaatkan celah yang ada seperti misalnya sistem yang belum di-patch atau kata sandi yang lemah yang untuk masuk ke dalam jaringan sistem. Lalu ada lateral movement atau pergerakan lateral. Jadi penyerang tidak langsung mengunci sistem, melainkan bergerak diam-diam di dalam jaringan. Nah, ini terbukti pada kasus 17 Juni tadi yang mana sistem penonaktifan Windows Defender dan juga si penyerang ini mencari server-server yang bernilai tinggi untuk di crawling. Lalu selanjutnya ada eksekusi. Pada tanggal 20 Juni 2024 dini hari, penyerang menghapus sistem backup lokal, yaitu volume shadow copy service atau VSS, agar korban tidak bisa memulihkan data lalu mengeksekusi enkripsi massal yang berakibatkan pada sistem crash. Jadi itulah dia untuk klasifikasi ancaman dan juga profil kasus serta kronologi singkat. Selanjutnya bagian 3 identifikasi aktor akan dibawakan oleh Saudara Hasnur. Saya persilahkan. Diberikan. Di sini bagian 3 itu identifikasi aktor. Jadi aktor di balik serangan ini adalah kelompok kejahatan cyber yang bernama Brain Cheaper. Untuk profil Brain Cheaper dan Lockbit 3.0, sini Brain Cheaper itu adalah varian ancaman baru yang dibangun menggunakan modifikasi source code dari Lockbit 3.0. Salah satu ransomware paling berbahaya di dunia saat ini. Kemudian model operasinya, di sini kelompok ini beroperasi dengan model bisnis RAAS atau Ransomware as a Service di dark web. Artinya, ada pihak pengembang malware utama seperti Bit yang menyewakan virus mereka kepada afiliasi seperti kelompok Brainkeeper. Mereka kemudian membagi hasil dari uang tebusan korban. Kemudian target dan motivasinya. Brainkeeper secara spesifik menargetkan sistem virtual machine atau VM. Motivasi awal mereka adalah finansial. Kemudian motivasi ini bergeser menjadi hacktivism ketika mereka akhirnya merilis kunci dekripsi secara gratis pada tanggal 3 Juli 2024 dengan alasan ingin pemerintah menyadari pentingnya keamanan cyber. Oke, sekian untuk bagian 3 yaitu identifikasi aktor. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Hasnur. Jadi tadi pada intinya Brain Saver itu merupakan ancaman yang terbaru, yaitu modifikasi dari Lockbit 3.0. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa motivasi dari si penyerang ini awalnya merupakan ransomware aja. Jadi mereka meminta tebusan. Namun setelah motivasi itu bergeser menjadi hacktivism ketika akhirnya mereka merilis kunci dekripsinya. Selanjutnya analisis dampak pada bagian keempat itu akan dijelaskan oleh Saudara Asri. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Dampak dari serangan ini sangat destruktif, baik secara teknis maupun sosial. Dampak pertama itu pencurian data. Dapat meluncurkan informasi sensitif seperti data pribadi, informasi keuangan, atau rahasia perusahaan. Dan selanjutnya dampak kedua, lumpuhnya sistem 282 tenan, yaitu kementerian, lembaga, dan Pemda. Hilang akses data. Layanan esensial lumpuh total, termasuk sistem atau gate imigrasi di berbagai bandara internasional dan sistem pendaftaran KIP kuliah. Dampak ketiga, kehancuran reputasi. Sidang ini mengekspos kegagalan tata kelola infrastruktur cyber nasional. Terungkap fakta fatal bahwa dari ratusan instansi, hanya sekitar 2% yang memiliki cadangan data atau backup mandiri, sehingga memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dan terakhir, double extortion atau pemerasan ganda. Korban diancam bahwa data rahasia tersebut akan dibocorkan ke publik jika tidak dibayar. Oke, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Asri terkait penjelasannya pada bagian keempat mengenai analisis dampak. Jadi ini juga merupakan sebagian kecil dari dampak yang terjadi yang dirasakan oleh pemerintahan Indonesia pada saat itu. Ya, selain dari kemungkinan kebocoran data, ya, terus lumpuhnya juga sistem. Ini juga menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Indonesia bahwasanya eh, keamanan data yang ada pada sistem di Indonesia ini masih sangat rapuh, ya. Jadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Asri bahwa hanya ada 2% dari seluruh sistem pemerintahan yang terdampak yang terbukti bahwa mereka memiliki cadangan mandiri, jadi tidak terdampak, ya. Lalu selanjutnya ada bagian kelima, ini membahas mengenai rekomendasi keamanan yang bisa dilakukan dan juga kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Puput Yunita. Untuk Saudari Puput, saya persilahkan. Baik, jadi pada bagian 5 ini yaitu rekomendasi keamanan. Untuk mencegah insiden serupa, literatur keamanan cyber merekomendasikan mitigasi teknis dan kebijakan operasional. Yang pertama itu ada endpoint detection and response, yaitu meninggalkan antivirus tradisional dan beralih ke EDR berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memantau anomali perilaku sistem secara real time. Yang kedua ada strategi backup, yaitu mewajibkan instansi menyimpan minimal 3 salinan data dan di 2 media berbeda dan 1 salinan disimpan secara offline atau di lokasi luar atau offsite. Kedua ada arsitektur zero trust, yaitu mengubah paradigma jaringan menjadi jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Jadi setiap permintaan akses ke dalam server harus diverifikasi ketat menggunakan multifactor authentication. Yang keempat ada disaster recovery center, yaitu pemerintah mengolah pusat data wajib memiliki DRC tipe host site atau pusat cadangan yang tersinkronisasi real time. Jadi sistem dapat langsung dialihkan ke pusat cadangan dalam hitungan jam tanpa menghentikan layanan publik. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan dari analisis kelompok kami, kasus peretasan PDNS2 oleh varian ransomware branch cipher menjadi alarm keras bagi infrastruktur digital kita. Serangan ini membuktikan bahwa ancaman cyber masa kini tidak lagi sekedar mengunci data, tetapi mampu melumpuhkan layanan publik secara sistematis melalui metode pemerasan ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itulah dia pemaparan dari saudari kita Puput Yunita terkait rekomendasi keamanan, apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya kasus ini kembali. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh saudara Asri terkait dampak tentang reputasi. Jadi di sana dijelaskan bahwa ada 2% dari instansi yang memiliki cadangan. Ya, berarti mereka sudah menerapkan strategi backup, ya, walaupun mungkin belum 321, tapi sudah melakukan penerapan backup secara offline dari media yang berbeda. Ya, jadi ini juga merupakan peringatan bahwa Indonesia masih memiliki infrastruktur digital yang rentan terhadap serangan malware. Jadi ada perlunya untuk kita sebagai mahasiswa membantu meningkatkan sistem keamanan tersebut. Jadi itulah dia pemaparan dari kelompok kami, kelompok 15 yang membahas mengenai
serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terjadi yang berpusat di Surabaya pada tahun 2024. Kami kelompok 15 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.